kepala perempuan karena rambutnya itu kena angin ya, dan itu wek kayak gitu kan, gerak-gerak kena angin. Dan Nopal ngelihat itu adalah kepala sosok perempuan tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi, dan ini adalah cerita ke 30 di channel Horror Voice. Cerita ini gue dapat dari Nopal. Kalau kawan-kawan semua belum tahu siapa itu Nopal, Nopal itu adalah temen SMA sekaligus temen satu perumahan sama gue ya, yang udah gue ceritain di video kalau nggak salah di perumahan Cepin ya kalau nggak salah. Nah, cerita gimana gue dapet pengalamannya si Nopal. Jadi beberapa waktu yang lalu gue kan udah jarang ketemu sama si Nopal ya, karena udah sibuk masing-masing dengan perkuliahan. Dan waktu itu malam-malam ya, sekitaran Isya itu si Nopal ini tuh ya buat story di WhatsApp dan gue komentar. Setelah itu gue hampirin ke rumahnya, dan sampai di rumahnya ternyata Nopal ini punya usaha bisnis sepatu ya. Jadi waktu itu gue sampai sana, si Nopal itu lagi nyiapin sepatu-sepatu, dan itu sepatu kasual, dan itu mau dikirimkan ke customernya ya, karena juga bisa apa ya, si Nopal itu bisa menerima pesanan dari customernya dan bisa ngirimin secara online ya, dan bisa juga untuk cash on delivery ya, COD kayak gitu, untuk sekitaran wilayah Gunung Kidul. Dan apabila kawan-kawan berminat dan ingin tahu katalog sepatunya si Nopal, bisa dicek di link di bawah ini ya. Dan ada tambahan, apabila dari kawan-kawan Horror Voice semuanya yang ingin ataupun punya produk ataupun sejenis usaha yang bisa gue endorse ke subscriber di channel ini ataupun di tab komunitas, bisa langsung hubungi gue lewat Telegram maupun Instagram ataupun juga email yang udah ada di deskripsi di bawah. Dan semoga usaha si Nopal bisa meningkat ya, seperti itu. Sebelumnya gue ucapin terima kasih kepada Nopal yang udah mau menceritakan pengalamannya ke gue, dan tak lupa gue terima kasih kepada kawan-kawan subscriber semuanya yang udah dukung channel ini dari awal, udah mau share, ngasih komentar yang baik-baik, dan setia mendengarkan juga menonton video-video di channel Horror Voice. Terima kasih. Lanjut ke cerita. Cerita ini pada sekitar tahun 2019 ya. Waktu itu belum ada COVID-19 yang melanda negara tercinta Indonesia kita ini. Jadi waktu itu Nopal ini masih mahasiswa baru ya di salah satu universitas swasta ternama di Jogja. Nopal berkuliah di sana dan memiliki beberapa teman-teman kelas ya. Nah, teman-teman kelas ini tuh bersepakat kalau di awal bulan itu akan diadakan namanya makrab, malam keakraban ya. Dan itu dilaksanakan di Pantai Krakal, Gunung Kidul. Nah, waktu itu teman-temannya si Nopal ini tuh berangkat
dari kontrakan dan kosan masing-masing yang ada di daerah Yogyakarta itu untuk berangkat menggunakan 2 mobil, jadi rombongan ke Pantai Krakal, dan itu berangkatnya itu sekitar setelah maghrib ya. Nah, si Nopal ini karena ada keperluan yang harus diselesain ya, jadi si Nopal itu menyusul. Dan waktu itu si Nopal ini tuh kebagian bawa beberapa alat-alat masak dan bahan bumbu masak ya, karena akan diadakan bakar-bakar ya, dan itu dilanjutkan untuk makan bersama seperti itu. Jadi si Nopal ini setelah selesai urusan itu sekitar jam 8 malam, Nopal ini langsung pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, sampai rumah itu sekitar jam 10 malam, dan Nopal mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dibawa ke pantai untuk teman-temannya. Dan waktu itu Nopal juga cerita, Nopal ini tuh disuruh membawa gitar ya, seperti itu. Dan Nopal itu menyusul itu ke pantai itu sendiri, jadi cuman pakai motor. Dan sedangkan kawan-kawan yang lain mereka itu kan udah berangkat duluan rombongan pakai 2 mobil tadi. Nah, dan jarak rumah si Nopal ini dengan Pantai Krakal itu sekitar mungkin ya ada 40 kilo ya, jadi cukup jauh. Dan si Nopal itu dari rumahnya itu harus melewatin desa-desa, kampung kayak gitu, dan hutan, juga ada Kota Wonosari. Dan setelah Kota Wonosari untuk menuju ke pantai itu jalurnya ya cukup sepi, karena waktu itu masuk hari weekdays ya, jadi nggak weekend, jadi jalan itu nggak seramai weekend seperti itu. Dan si Nopal ini setelah selesai mempersiapkan alat dan bahan untuk ke pantai, Nopal ini berangkat, dan itu berangkatnya sekitar jam 11 malam ya. Dan teman-temannya si Nopal ini tuh menghubungi sekitar jam setengah 12 malam, karena si Nopal ini kayak ya udah ditungguin itu kan dari jam 8 malam, karena kawan-kawannya si Nopal ini udah sampai di pantai itu sekitar jam 8 malam. Diteleponlah si Nopal. Itu waktu itu Nopal tuh ada di Kota Wonosari. "Pal, lu di mana? Teman-teman udah pada nungguin, udah pada lapar. Mana alat sama bahannya? Ayolah bakar-bakar. Nanti kita begadang sampai pagi. Tenang aja. Yang penting lu sampai sini dan kita makan-makan dulu, kasihan yang lain," seperti itu. "Oh iya, gue udah sampai di Kota Wonosari ya, mungkin sekitar 1 jam lah gue sampai. Itu pun udah paling cepet kayak gitu kan." Nopal ngabarin seperti itu. "Oh ya udah kalau gitu." Dan kawan-kawannya si Nopal yang bersebelas itu ada di pantai, jadi makrab itu tuh cuman dihadiri 12 orang ya, itu cuman setengahnya dari kelasnya Nopal. Nopal cerita seperti itu. Dan setelah menutup telepon, Nopal melanjutkan perjalanan ke Pantai Krakal. Dan Nopal ini ngelewatin ya itu tadi desa, kampung, setelah Kota Wonosari ya, dan melewatin beberapa kebun-kebun warga, tapi itu masih jalur pantai. Nah, dan Nopal sampailah di pos retribusi. Waktu itu pos jaga, bapak-bapak yang jaga di sana itu nggak ada, jadi Nopal langsung masuk ke area pantai. Nah, di sana ada beberapa warung-warung makan yang itu udah tutup ya, karena mungkin bukan hari libur seperti itu. Dan Nopal ini tuh inget, jadi ada satu rumah makan, dan di depan rumah makan itu ada bunga-bunga yang itu banyak banget. Dan Nopal juga nggak tahu itu bunga apa.
pokoknya satu rumah makan itu ada yang berbeda dengan rumah makan lainnya karena ada ditumbuhi banyak-banyak bunga di sana. Nah, si Nopal ngelewatin lah bunga itu, dan Nopal ini tuh mencium seperti wewangian ya. Wewangian itu kayak campuran antara harum mawar, harum melati, pokoknya campuran antara wewangian bunga-bunga yang itu wangi, itu campur jadi satu kayak gitu. Dan Nopal itu wah mikir ya, wah bau bunga nih, ini bunganya banyak banget ini, rumah makan apa ya gitu. Tutup lagi kayak gitu kan. Dan waktu itu si Nopal pakai motor tuh sendiri ya, jadi di depan sama di belakang itu nggak ada orang, dan Nopal ya cuman sendiri di situ. Dan setelah melewatin bunga-bungaan itu tadi, Nopal ini tuh mencium bau yang sama seperti yang dicium di depan rumah makan itu yang banyak bunganya, dan itu jaraknya udah sekitar 200 meter, udah ratusan meter. Nah, Nopal di sana, loh kok bau bunga lagi ya? Apa nempel kayak gitu kan? Mikirnya seperti itu. Dan Nopal itu mencium jaketnya ya, mencium jaketnya, apa nempel baunya kayak gitu kan? Dan si Nopal itu masih berpikiran positif ya, mungkin ada bunga-bunga lain yang itu nggak kelihatan, dan itu ada di sebelah agak masuk lah dari jalan kayak gitu. Dan sekitar 5 menit Nopal menuju ke Pantai Krakal itu, Nopal juga ngelewatin beberapa kebun-kebun warga, kebun-kebun yang masuknya itu mungkin hutan lindung sih ya, di daerah pinggiran pantai kayak gitu. Dan Nopal masih sendiri, nggak ada motor, truk ataupun mobil ya yang ingin ke pantai ataupun pulang dari pantai di situ. Nopal cuman ditemenin oleh beberapa lampu jalan ya, temaram lampu-lampu jalan kayak gitu. Dan setelah itu Nopal mencium lagi bau yang campur aduk itu tadi, bau harum yang bercampur aduk. Dan Nopal mencium lagi, wah kecium lagi nih, wah ada kebun bunga lagi itu. Nah, waktu itu Nopal ini tuh waktu membau si wangi-wangian tadi itu ada suara seperti terpal ya. Kalau kawan-kawan tahu itu terpal itu plastik itu ya, yang untuk tutup apa ya, tutup deklit ya. Kalau untuk orang-orang nikahan itu biasanya ada ya, contohnya plastik aja lah, plastik seperti plastik kresek yang di apa ya, yang digoyang-goyangin jadi ada suara serak seperti itu. Nopal ngedenger ada suara seperti itu, dan itu ngarahnya dari belakang ya. Dari belakang itu suaranya tadinya kecil, serak. Dan setelah itu Nopal seiring berjalan ya, suara itu makin besar, dan ya besar, kresek kayak gitu. Dan itu ada di belakangnya. Dan Nopal pun merasakan ada suara aneh, dan wangi-wangian bunga tadi itu semakin pekat ya. Dan waktu itu Nopal kan, wah suara dari arah belakang, suara apa ya gitu, apa ada motor yang itu motornya nggak ada lampunya. Waktu itu si Nopal mikirnya masih kayak gitu kan. Dan waktu itu Nopal tuh mau nengok belakang ya, akan tetapi kan waktu itu Nopal tuh bawa gitar ya, jadi agak susah lah. Nah, dibenerin lah spionnya yang kiri dibenerin untuk ngeliat ke belakang. Dan Nopal tuh ngelihat kayak ada kain, yang itu kainnya tuh gerak, dan itu ada di belakang motornya si Nopal ini. Kayak ada kain kayak gitu kan. Dilihat, kok kainnya ada di belakang, ada kain dari mana ini? Dari jalan apa yang bisa kecantol di motor kayak gitu kan. Nopal mikirnya gitu.
masih belum terlalu kelihatan ya, cuman itu kain lah. Nah, Nopal benerin lagi spion yang sebelah kanan. Nah, spion sebelah kanan dibenerin, dan Nopal ini ngelihat kain itu tuh besar ya. Jadi yang tadinya cuma hanya ada secari kain, dan ini sekarang kainnya besar. Dan waktu itu Nopal setelah benerin itu, kan ada lampu-lampu jalan ya yang nerangin, dan lampu jalan itu berjarak mungkin satu dengan yang lain itu tuh puluhan meter. Jadi mungkin ya ini 50 meter ada lampu jalan, terus 50 meter lagi ada lampu jalan lagi gitu kan. Nah, waktu Nopal itu sampai di bawah, tepat di bawah lampu jalan itu, si Nopal ini tuh ngeliatin ya, kain apaan kayak gitu kan, kain kok gerak-gerak. Dan tepat ya ada di bawah lampu, Nopal tuh ngelihat kainnya kan semakin jelas karena diterangin oleh lampu jalan ya. Dan waktu itu Nopal ngelihat, loh kok kainnya bermotif kayak gitu kan. Waktu itu Nopal cerita, jadi kain yang gerak-gerak itu seperti kain batik ya. Kain batik itu ada motifnya, itu warnanya coklat dan didominasi oleh putih kayak gitu. Jadi motifnya coklat, terus backgroundnya tuh putih. Dan Nopal pun udah mulai bertanya-tanya ya, apaan ini kan. Nah, selang beberapa waktu Nopal sampailah di lampu jalan yang ada di depannya. Nah, Nopal tuh benerin lagi spionnya sebelah kanan itu agak diadepin ke atas ya. Ini apaan kayak gitu kan. Nah, Nopal benerin lagi, dan di atas kain jarik itu ya, gue sebutnya kain jarik aja ya karena motifnya batik. Di atas itu kayak ada kain lagi yang itu beda dan bermotif beda, tetapi kain itu berwarna putih ke biru-biruan ya. Jadi campuran antara putih dan motif biru. Waktu itu kok kayaknya beda lagi. Dan Nopal menuju ke lampu yang ketiga. Nopal dikeatasin lagi si spionnya itu, dan Nopal ngelihat di sana ternyata ada kepala perempuan karena rambutnya itu kena angin ya, dan itu wuk kayak gitu kan, gerak-gerak kena angin. Dan Nopal ngelihat itu adalah kepala sosok perempuan tua, dan Nopal udah mulai kaget ya. Dan waktu itu Nopal kagetnya itu enggak ngencengin motornya, kan, tetapi semakin lambat, ngelambatin motornya karena Nopal tuh bingung ya, ini kok ada nenek-nenek kok di belakang gue ya kayak gitu kan. Mikirnya masih gitu, apa naik motor apa gimana kayak gitu kan. Dan Nopal pun benerin semua spionnya ya, semua spionnya dibenerin untuk ngelihat sosok itu tadi. Dan Nopal ngelihat ternyata sosok tadi itu memang sosok nenek-nenek, dan nenek itu terbang. Jadi terbangnya kayak yang ngelayang gini, tangannya itu ya cuman biasa ngelayang, dan itu tepat ada di belakangnya si Nopal ya. Itu jaraknya nggak sampai 2 meter dari motornya Nopal ya. Itu sekitar mungkin 1 meter ataupun 1,5 meter kayak gitu. Dan di sana Nopal langsung lemes, keringat dingin karena posisi sendiri, dan itu ya cuman diterangin oleh lampu-lampu jalan itu temennya. Dan Nopal ngelihat lagi sosok itu sebelum dia itu ngeber gas motornya ya. Dan sosok itu senyum menyeringai, seperti itulah ya, menyeringai gitu kan, senyum yang itu menyeringai. Dan selang beberapa menit sampailah Nopal di pintu selamat datang Pantai Krakal. Dan Nopal waktu itu menghubungin temennya ya, dan itu dengan tangan gemetaran ya.
Dan Nopal itu berhenti di salah satu warung makanan yang ada di pantai itu, dan itu buka ya, jadi kayak biar agak terang. Dan Nopal ngubungin temennya itu, langsung ngubungin temennya dan ngelihat ke belakang, sosok nenek itu udah nggak ada ya, karena Nopal udah kenceng ya mungkin seperti itu. Dan Nopal setelah bertemu dengan teman-temannya ya, teman-temannya nanyain, "Pal, lu kenapa? Nah, kok wajah lu kayak ngelihat setan kayak gitu kan, keringat dingin, emang panas dingin di sini tuh," kayak gitu kan. Dan waktu itu Nopal nggak bercerita apa-apa ya di temennya, karena Nopal cerita ke gue itu ya posisinya kan ingin seneng-seneng ya, dan ya itu ada di pinggiran pantai ya, mungkin agak creepy ya untuk cerita kayak gitu di pinggir pantai seperti itu. Dan alhamdulillah gue diperbolehin untuk share cerita ini ke kawan-kawan semua ya. Dan gue adalah orang ketiga setelah orang tuanya si Nopal yang Nopal itu cerita tentang pengalaman horornya, mistisnya seperti itu. Dan setelah gue dari si Nopal ini cerita tentang cerita di Pantai Kerakal itu, Nopal ini tuh melanjutkan, gue juga pernah waktu kecil ada pengalaman yang itu cukup mistis ya, cukup horor. Nah, di sana gue langsung ya udah lanjut aja cerita, tenang, gue pulangnya agak nanti kayak gitu kan. Oh udah cerita aja. Nah, di cerita yang kedua ini Nopal ini bercerita, jadi Nopal ini waktu itu sekitar tahun 2007. Nopal ini kan waktu itu tuh masih kelas 1 SD ya, 1 SD mau naik ke kelas 2 SD. Dan itu waktu itu liburan semester, jadi kesehariannya Nopal tuh ada di rumah, dan rumahnya pun masih sama yang ditempatin ya, dari kecil sampai gue ketemu kemarin masih sama. Dan ini adalah cerita tentang rumahnya si Nopal ini. Jadi rumahnya Nopal ini adalah rumah yang itu cukup tua, rumah tua yang itu direnovasi ulang, jadi terlihat ya kayak rumah baru lah seperti itu ya. Dan Nopal ini waktu itu masih kelas 1 SD. Nopal itu setelah main sama temen-temen kampungnya ya, Nopal pulang itu sekitar jam setengah 5 sore. Nopal ini kan pulang dari main bola ya, jadi badannya itu masih keringetan dan pakaian itu basah. Waktu itu udah disuruh sama ibunya untuk mandi, "Pal, mandi dulu," kayak gitu, sebelum maghrib, jangan setelah maghrib kedinginan, jangan mandi malam-malam juga sih kayak gitu. Dan Nopal ini kan ada di teras rumah, dan teras rumah itu yang tempat gue sama si Nopal ini ngopi-ngopi kemarin. Nah, Nopal bercerita, jadi waktu itu kan Nopal ini tuh pakai handphonenya bapaknya ya. Handphonenya bapaknya si Nopal tuh masih yang handphone jadul, jadi handphone yang masih ada tombolnya waktu zaman itu. Dan Nopal waktu itu main game di handphone itu ya, karena nunggu biar ya badannya enakan ya, biar mau mandi kayak gitu. Nah, Nopal mainlah game di situ. Selang beberapa menit mati listrik, dan waktu itu sekitar udah mau maghrib ya, jadi udah sandekala ya. Kalau gue nyebutnya sendekala itu petang. Jadi langit-langit itu kayak ada orange-nya, dan itu mataharinya waktu tenggelamnya. Nah, gue nyebutnya sandekala. Nah, waktu sandekala itu Nopal itu masih main game, dan orang tuanya si Nopal juga adiknya tuh ngecek ke teras. Oh, kakak ada, itu si Nopal ada gitu.
Ya udah gitu. Dan 3 orang tadi itu masuk ke dalam rumah. Nopal sendirian di situ. Dan karena adzan maghrib itu udah berkumandang ya, Nopal masih asik main game. Adzan maghrib berkumandang. Setelah selesai adzan maghrib, Nopal itu mau masuk ke rumah karena ya suasana itu udah gelap. Jadi matahari sudah tenggelam dan waktu itu mati listrik dan turun hujan. Waktu maghrib itu turun hujan, tapi nggak deras, cuman gerimis seperti itu. Nah, Nopal udah takut ya karena nggak ada temennya. Dan si Nopal itu masuklah ke rumah. Masuk ke rumah dan Nopal sampailah di ruang tamu. Jadi setelah ruang tamu itu ada lorong ya. Ada lorong dan itu lorong itu ngarah ke area rumah bagian belakang. Jadi sana di area rumah belakang tuh ada dapur, ada kamar mandi, ada gudang. Nah, di lorong yang sebelum bagian di rumah belakang ini itu ada kamar-kamar. Jadi yang pertama itu adalah kamarnya si Nopal sama adiknya, dan kamar di sebelahnya adalah kamar kakek neneknya ya. Dan di depan kamar kakek neneknya ada kamar orang tuanya si Nopal. Nah, Nopal itu mau mendekat ke lorong itu dan Nopal tuh ngelihat samar-samar di kamar si Nopal sama si adiknya itu kamar pertama yang sebelah kiri itu ada kepala yang itu ngintip. Jadi pertama kali itu kayak gue contohin kayak gini. Jadi satu mata itu ngelihat dan Nopal juga ngelihatin. Wah, ayah yang ngapain nih, bapak ngapain nih, kayak gitu. Wah, mau nakut-nakutin nih. Wah, udah gue liatin aja gitu kan. Nah, satu mata itu ngintip. Selang beberapa waktu kepala itu semakin nongol ya, semakin terlihat ya. Dan itu melihat dengan 2 mata dan dilanjutkan bagian mulut ya, jadi full satu kepala kayak gitu. Dan tangan yang itu memegangin kusen pintu ya, seperti itu. Dan Nopal waktu itu ngeliatin dan itu setelah itu Nopal kayak udah mulai ketakutan ya, karena ngelihat ada orang ngintip dari area kamar yang itu kamarnya gelap ya. Udah mulai ketakutan dan Nopal bilang, "Ya, ayah, gak usah nakut-nakutin. Mati listrik kayak gini, posisi udah malam nakut-nakutin." Kayak gitu kan. Dan Nopal setelah bilang kayak gitu, dari arah sebelah lorong sana ya, lorong bagian rumah belakang, dari area dapur jalanlah bapak, ibu, dan adiknya itu membawa lilin dan korek api. Dan Nopal di sana terpaku ya, mematung karena kaget. Jadi Nopal tuh ngelihatin sosok yang ngintip dan 3 orang keluarganya tadi ya. Dan orang tuanya Nopal sama adiknya Nopal ini tuh berhenti di depan kamar yang Nopal ngeliat ada orang ngintip itu ya, berhenti di sana. Dan si bapaknya si Nopal ini, ayahnya Nopal ini, itu ngidupin lilin itu, ingin dihidupin. Dan waktu ada api keluar dari korek ya untuk ngidupin si lilin, Nopal ngelihat ke arah yang ada orang itu tadi dan udah nggak ada. Dan Nopal tanya sama ayahnya, "Ya, itu di kamarku sama si adik itu ada orang ngintip tadi, siapa ya?" Dan waktu itu mereka bertiga kaget ya, "Wah, siapa yang ngintip?" kayak gitu. "Wah, loh, kukira ayah tadi
yang jahil mau nakut-nakutin aku kayak gitu kan. Wah, masa enggak? Tadi mama sama adek nemenin ayah kok di dapur nyariin lilin sama korek kayak gitu. Simbah juga ada di belakang kok tuh di pawon kayak gitu. Maksudnya di dapur ya kayak gitu. Dan Nopal pun bilang dengan ngotot ya, beneran tadi ada orang di situ, ada orang ngintipin, kukira ayah, kulihatin loh, bukan ayah, siapa ya? Nah di sana berempat kan udah mulai chaos ya, suasananya chaos ya karena kejadian itu. Dan si Nopal itu menghampiri orang tuanya sama adiknya yang ada di area depan kamar itu tadi. Dan lilin yang udah dinyalain dikasihkan ke istrinya ya, ke ibunya Nopal tadi. Dan ayahnya Nopal tuh ngambil sapu ya, sapu rumah yang itu ada gagangnya, dan masuk ke kamar itu. Kamar itu masuk dan menutup pintunya ya, menutup pintunya. Dan si ayah Nopal ini kan bawa senter di situ, jadi di sakunya bawa senter dan nyenterin semua ruangan yang ada di kamarnya si Nopal sama si adeknya ini. Dan nggak ada orang, satupun orang di sana. Tikus nggak ada ataupun apa nggak ada di situ. Dicek di kolong-kolong ranjang, dicek di buka lemari, di dalam lemari itu nggak ada kayak gitu. Dan waktu Nopal cerita kejadian itu ke gue ya, itu pertama kalinya ya, dan seumur-umur yang Nopal tuh paling berani ya, karena lihat-lihatan secara jangka waktu yang cukup lama ya, sama ya mungkin kita sebutnya jin ya. Dan sampai sekarang pun Nopal nggak tahu itu sebenarnya sosok yang berbentuk orang, pocong, kuntilanak, tuyul ataupun genderuwo, nggak tahu karena posisinya itu cuman kayak ada kepala orang yang itu ngintip. Karena posisinya kan cuman samar-samar dan itu gelap seperti itu. Dan terima kasih Nopal yang udah mau nyeritain cerita ini ke gue. Semoga usahamu lancar seperti itu, amin. Dan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Dan terima kasih sekali lagi untuk para kawan-kawan subscriber semuanya. Tetap jaga kesehatan untuk kawan-kawan semua. Semoga dilancarkan semua rezeki dan keinginan. Semoga doa kalian terkabul dan tercapai seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang gue sering salah ucap ataupun kata-kata yang itu kurang jelas. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Insyaallah di video-video yang selanjutnya gue akan memperbaiki semua itu. Terima kasih udah mau dengerin dan nonton video ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.